Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus guru kita semua, guru yang kita kenal yang paling tampan, Guru Mubarak beserta keluarga besar. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan wasilah beliau kita berkumpul di dalam majlis yang mulia ini, insyaallah tidak keluar kecuali Allah terima semua hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus daripada pemerintahan daerah tengah-tengah kita ada Bapak Haji Ibnu Sinah sebagai wali kota Banjarmasin. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada para habaib, para zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang darahnya mengalir darah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk guru kita semua Al-Habib Idrus Al-Kaf, Al-Habib Hamdi Al-Hamid, Al-Habib Abdullah Al-Kaf, dan juga di tengah-tengah kita ada Guru As'ad, saudara yang dicintai oleh kakanda tercinta guru kita semua almarhum Kiai Haji Zuhdiyan Nur, yang insyaallah mudah-mudahan almarhum Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, dan insyaallah dengan kecintaan kepada guru Allah sambungkan kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbil hassana bi Muhammadin وعن قضنا من ظلمة جهلي والدياجري إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأضحار معدن سرك الأسماء فهم سفون نجاته مانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama, dengan khususnya hadirnya kita di dalam tengah kemuliaan dan keagungan ini, di malam yang penuh tidak lain kecuali turunnya keberkahan dari Allah, berkumpulnya dengan orang-orang saleh, mata yang tak terhijab melihat seseorang yang batinnya sampai kepada Allah, mata yang tidak pernah terhijab saat dimana melihat mata seorang ulama, para guru, para kiai, para habaib, yang insya Allah mata ini yang akan menenangkan hati setiap insan. Khususnya di tengah kita ada Sayyidil Walid, Sayyidil Habib Abdurrahman Al-Habsyi, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah,
Dan insya Allah hari ini kita memandang cucu-cucu Rasulullah. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah tidak Allah haramkan mata ini untuk memandang wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya mau tanya dulu, datang ke sini senang enggak? Bahagia enggak? Apa yang buat senang, apa yang buat bahagia? Hah? Yang laki dulu. Apa yang buat senang, apa yang buat bahagia apa? Apa? Yang perempuan? Membandang pian. PA. Di dalam Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada setiap umat yang duduk di dalam majlis ilmu, di dalam majlis maulid, di dalam majlis dzikir, di dalam majlis salawat. Nabi SAW mengatakan, barang siapa perkumpulan umatku yang di dalam perkumpulan tersebut disebut nama Allah, disebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya mereka keluar sebelum mereka bangkit dari tempat duduknya, semua dosanya diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Ini tadi katanya ada yang dari jauh. Dari mana? Hah? Tamban mana? Jauh. Mau dibilang jauh juga anda nggak tahu Habib. Pokoknya makin datangnya makin jauh, pahalanya makin banyak. Setiap tetes bensinnya jadi nilai pahala di hadapan Allah. Putaran rodanya akan menjadi penambahan nilai ibadah. Debunya akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Coba, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang Allah berikan kepada kita tapi kita dustakan? Kebahagiaan dan kesenangan di malam ini tidak akan pernah bisa dinilai dengan uang. Apapun yang kita dapatkan di hari ini, keluar dari tempat ini tidak akan pernah dibeli dan bisa untuk diterima, ditukar dengan jabatan. Semua yang didapati oleh setiap hamba di malam ini, kecuali keluar dari tempat ini, Allah curahkan rahmat, Allah berikan hidayah serta taufiknya, sehingga Allah menginginkan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbal, faham sampai sini? Kalau sudah faham, saya tutup doa. Sudah faham belum? Dari tadi saya ngomong nggak faham-faham. Perasaan saya bahasanya bahasa manusia. Tadi Habib Idrus bilang, Habib Idrus versi tuanya saya. Saya nggak terima. Betul nggak Pak Wali? Saya nggak terima. Jujur, saya justru yang keinginan ingin mirip dengan beliau. Kalau ngelihat beliau hati senang. Anda ngelihat beliau dari jauh, hati sudah mulai senang. Ini Nabi SAW mengatakan, barang siapa seseorang mukmin saat orang memandangnya aja udah senang, pahala besar buat beliau. Antum aja deh Bib yang tadi Anda udah kong kali kong sama beliau. Habib, maafin kalau ntar saya ngerosting Habib katanya gitu. Saya bilang kalau ngerosting Rifki harus tahu kamusnya dulu. Karena roastingan itu cuma milik Rifki Habib. Kita doakan Habib itu terus biar makin tambah istiqamah. Diluasin majlisnya, diberkahkan, dimakmurkan majlisnya. Amin ya Rabbal. Insya Allah kita ketemu di bulan Oktober Habib ya. Insya Allah kita bulan Oktober akan kumpul bersama Habib Idrus. Insya Allah, amin ya Rabbal. Doain, makanya doain biar Habib Idrus, Habib Hamdi, Habib Abdullah biar sehat afiah, biar semuanya Allah
Allah angkat derajat setinggi-tingginya. Amin ya rabbal alamin. Saya mau ngomong dulu buat anak muda, kalau orang tua nggak perlu nasihat, karena saya butuh nasihat dari orang tua. Yang saya mau tanya, saya mau dengar dulu suara anak muda. Anak muda, jangan panjang-panjang woynya, woi gitu aja, makan waktu saya ini. Anak muda, anak muda, ini bulan apa? Bloon, Muhar, ngaji, makanya ngaji. Agustus. Yang salah yang nanya apa gimana nih Habib? Jelas-jelas Banjarmasin membumikan sholawat. Ini kan masih di bulan Agustus. Kesel kan Habib. Saya udah mau ceramah serius, gara-gara lu jadi nggak serius saya. Yuk. Anak muda, bulan Muharram identik dengan hijrah. Perkataan Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa radahu, yang namanya hijrah itu perpindahan dari tempat yang tidak baik menjadi, dari ahli maksiat menjadi hamba yang taat. Saya ada satu kisah. Saya mau tanya dulu nih anak muda. Ini buat anak muda. Belum? Saya tanya orang tua dulu. Yang saya mau tanya, yang pasti orang-orang tua kalau sholat subuh di masjid kan? Betul ya? Sholat subuh di masjid. Yang banyak orang tua apa anak muda? Di masjid. Di masjid. Anak mudanya pada kemana? Maaf. Kalau katanya orang Banjarmasin, love is blind. Ngerti nggak? Sama saya juga nggak. Yang namanya cinta itu tuh harus penuh dengan pengorbanan. Betul? Betul? Yang namanya cinta kalau udah ada pengorbanan dinilai mahal di hadapan orang yang kita cintai. Betul nggak? Saya mau tanya nih buat anak muda, ada yang dicintain nggak? Ada. Dapat cintanya? Enggak dapat. Model kayak lo. Yang namanya cinta harus ada pengorbanan. Setiap hijrah pasti harus ada Kita lihat Nabi Muhammad SAW keluarnya dari Mekah, pengorbanannya luar biasa. Nabi Muhammad yang semua sahabat disuruh keluar dari kota Mekah, yang terakhir keluar Nabi Muhammad. Sahabat yang menemani hanya seorang, yang dimana orang tersebut tidak akan berbuat apa-apa kecuali kematian yang akan datang kepadanya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu waradahu ridha menemani Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu umur kematian yang akan datang pastinya saat beliau menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau berkorban untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini buat anak muda. Kalau kita ke kota, ke mall, pernah? Mall pernah? Pernah? Sering? Ke pasar malam? Ke Jakarta? Belum? Jauh sih emang ya. Kalau sampai ke mall aja ringan langkah kaki kita ke dalam mall, ringan langkah kaki kita sampai ke alun-alun. Tapi kenapa masjid di samping rumah, musalla samping rumah, kaki kita diberatkan oleh Allah? Tanya diri sendiri, apa yang telah saya buat di dunia ini, kedurhakaan apa yang saya lakukan, kemaksiatan apa yang saya lihat. Jangan memandang seseorang itu cuma lihat dari cerminnya. Kalau cermin itu udah punya perempuan. Karena perempuan memang doyannya duit. Perempuan nggak doyan cermin, doyannya perempuan sama rayap 11-12. Betul? Kalau rayap makanin duit dari dalam kan?
kayu, bener ya? Kalau bapak dimakan nggak sama istri? Itu digerogotin, uang kita rama-rama rekening turun tuh pak. Disedot, sedot sedikit. Yang gemuk, istri. Yang gemuk, yang kurus. Contoh saya. Tadi dibilang kurus nggak terima saya. Perasaan gue udah naik 16 kilo masih dibilang kurus aja. Tapi Masya Allah irit lah ngelihat Habib Rifki mah. Orangnya kecil, ya lumayan enak juga sih dipandang. Terusin nggak? Saya mau tanya dulu, di sini biasa kalau selesai ceramah ini jam berapa? Hah? Subuh? Kuat? Sanggup? Demi Allah saya enggak akan sanggup. Lidah saya copot. Terusin ya. 2 menit lagi. Lah suka-suka saya yang ceramah. Percuma mau panjang mau pendek, amplopnya udah dilem. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau boleh dikatakan setiap pemuda yang gagah itulah yang dicintai oleh Allah. Pemuda yang melangkahkan kaki ke jalan Allah, pemuda yang diselamatkan oleh Allah. Ada satu kisah, ada seorang pemuda setiap sholat subuh dan sholat 5 waktunya dia di masjid. Satu waktu dia datang, sebelumnya dia mandi, dia rapi, bajunya bagus, kain sarungnya bagus, pakainya semua serba baru. Keluar dari rumahnya, begitu sampai ada kubangan air dia tersandung jatuh di dalam kubangan. Saat dalam keadaan kotor dia balik, lalu setelah dia pulang ke rumahnya dia keluar lagi dalam pakaian yang baru setelah dia mandi. Lalu tersandung lagi, jatuh lagi di dalam kubangan yang sama. Lalu saat itu anak muda kembali, lalu beliau mandi, datang orang tua, datang di depan rumah anak muda tersebut. Lalu dipegang oleh orang tua, wahai anak muda, biar saya pegang, biar saya genggam agar engkau tidak terjatuh, karena saya melihat engkau selalu dalam keadaan terjatuh. Dibimbing sama orang tua ini, diajak sampai ke dalam masjid, sampai ke depan masjid. Lalu saat dimana sudah sampai di depan masjid, orang tua ini enggan untuk masuk ke dalam masjid. Anak muda ini bilang, orang tua bilang kepada anak muda, wahai anak muda, saya antar kau sampai depan masjid, selamat masuk deh. Apa jawaban anak muda? Wahai orang tua, sekalian ikut bareng-bareng sama saya sholat berjamaah. Apa jawaban orang tua ini? Maaf, saya tidak gemar untuk masuk ke masjid. Orang tua yang membawanya, saya tidak gemar masuk ke dalam masjid karena saya syaitan yang dirubah oleh Allah untuk menggoda dirimu, katanya. Sesungguhnya saat engkau terjatuh, aku yang membuatmu terjatuh. Aku yang mengganjal kakimu sehingga engkau terjatuh. Dan aku berharap engkau tidak akan berangkat untuk ke masjid. Tapi tatkala engkau keluar, Allah ampuni dirimu dan keluargamu. Saat terjatuh lagi, engkau balik lagi masuk ke dalam. Lalu engkau keluar dalam keadaan semangat untuk masuk ke dalam masjid. Lalu apa yang didapati oleh engkau? Allah berikan tetanggamu, Allah ampuni segala dosanya. Lalu yang saat ketiga, aku tidak memberikan satu makna agar engkau terjatuh. Niscaya saat engkau terjatuh dalam yang ketiga kali dan engkau tetap melanjutkan ke masjid, maka aku khawatir dosa satu kampung, dosa besarnya diampuni oleh Allah. Ini anak muda yang bisa menjadi jaminan untuk menyelamatkan keluarga, tetangga, dan seluruh sahabat dunia maupun akhirat. Wahai anak muda, mau sampai kapan kita duduk termenung? Mau sampai kapan kita duduk dengan asyiknya? Salawat hayu, majlis hayu, tapi sesuatu yang diwajibkan kita enggan, maka sesuatunya tanya dari diri kita, ataukah Rasulullah ridha kepada kita dengan apa yang telah kita lakukan? Salawat kita, salam kita, zikir kita, Rasulullah ridha atau tidak? Kalau zaman dahulu kita tahu orang-orang tua kita, kita lihat guru-guru kita di hadapan kita, mereka dengan bangga kelak nanti di yaumil qiyamah, mereka akan membawa pikulan amaliyah-amaliyah kehidupan dalam keadaan baik. Salat tahajudnya,
yang dimana salat duhanya, mereka dengan zakatnya, mereka dengan sedekahnya, mereka akan dengan bangga saat dipanggil oleh Allah, Nabi memeriksa pikulannya, lalu Nabi mengatakan, ya Allah, ini adalah umatku, dengan penuh senyuman Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana kita? Bagaimana nasib kita? Yang dosa sering kita lakukan, terus menerus kita lakukan. Saat kita kembali kepada Allah, Allah memanggil kita, ya abdi, wahai hambaku. Nabi Muhammad menuntun kita, membuka pikulan dosa, lalu Nabi mengeluarkan air mata dan Nabi mengatakan, ya Allah, ini adalah umatku. Jika dahulu Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari batu, tapi di akhir zaman seperti ini banyak umat Nabi yang melemparkan dosa ke wajah Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Mari sama-sama bangkit. Saya kalau ceramah pengennya buat anak-anak muda sama buat adik-adik. Kalau buat orang tua saya nggak perlu nasihat, karena kami yang butuh nasihat. Kenapa? Saat dimana penerus Nabi Muhammad SAW, maaf, kita di Banjarmasin kita pernah lihat saat dulu kita anak-anak permainan beda dengan zaman sekarang. Betul Kiai? Betul Guru? Beda nggak? Beda. Tapi anak sekarang lihat, dengan genggam handphonenya, sama orang tua berani luar biasa, sama ayah galak bukan main, sama guru minta foto cium tangan, sama orang tua dia cuek luar biasa. Ibu sipnya dari hati, karena sudah lama tersiksa. Ini buat yang laki-laki, Pak, Bapak, Pak, tidur. Semangat ngapa semangat gini hari, banci masih pada dandan ini. Katanya, Pak, Bapak tahu nggak, laki-laki itu seorang suami dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran berkali-kali di dalam ayat. Diingatkan oleh Allah untuk menyelamatkan keluarga. Tegur anaknya, tanya dengan siapa mereka bermain, bagaimana, dengan cara apa mereka berdekatan dengan kawan-kawannya. Ini tanggung jawab seorang suami, bukan tanggung jawab seorang istri. Bib, saya laki-laki, saya sudah tugasnya cari nafkah, urusan istri. Istri gak bisa. Yang namanya istri udah cukup Allah titipkan 9 bulan di dalam kandungan, begitu lahir tanggung jawab seorang laki-laki. Betul nggak? Bodoh amat. Tugasnya perempuan, memang perempuan punya kekuatan. Kalau ada yang bilang perempuan itu lemah, bohong. Bohong. Justru kita laki-laki yang paling lemah. Betul. Kalau bilang kita laki-laki kuat, bohong Pak. Guru bohong. Saya mau tanya, di sini paling lama gendong anak berapa jam? Ada yang sejam nguri Pak. Ada yang pegang anak sejam, masuk Guinness Book of Record. Laki-laki terkuat. Nah tuh, Haji Sofyan udah berapa bulan kembar insya Allah anak ini. Laki paling lama 30 menit. Itu pun tangan kiri pindah tangan kanan pindah tangan kiri. Anak perempuan beda Pak, istri kita beda. Bapak nggak percaya, bawa ke mall, tangan kiri gendong anak, tangan kanan sambil milih baju. Itu perempuan. Ini keistimewaan Allah kasih, makanya surga ada di bawah telapak kaki seorang laki perempuan. Kita nggak punya Pak surga di bawah telapak kaki Bapak, nggak ada. Mau cari hadis sampai kelotokan, sampai botak, gondrong, botak lagi, nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Kenapa? Karena surga Allah berikan kepada seorang ibu. Perempuan ada di bawah telapak kakinya. 1-0 Pak, kita kalah. Betul? Yang kedua, perempuan dapat menghasilkan dan melahirkan dalam keadaan hidup dan mati diperjuangkan, berkorban untuk melahirkan kita laki-laki maupun perempuan keluar dari rahimnya. Seandainya seorang perempuan ditanya,
Ini anak harus lahir, antaranya pilih salah satu, ibu yang mati atau anak yang mati. Pasti jawaban seorang wanita dengan bangga, dengan meyakinkan, biar saya yang mati, yang penting anak saya hidup. Betul nggak? Itu kehebatan perempuan. Laki disuruh mati nggak bakal mau. Dia cuma doa tiap hari, istri yang mati ganti istri baru. Betul nggak? 2-0 Pak, kita kalah. Tidak akan ada seorang wali min auliyaillah, tidak akan ada seorang yang saleh, tidak akan ada seorang presiden, menteri, wali kota sekalipun kalau bukan lahir dari rahim seorang ibu. Betul? 3-0 Pak, kita kalah. Harga diri laki-laki hilang begitu saja. Tapi ingat wahai perempuan, tatkala ada laki-laki yang datang, ridhonya Allah betul terletak kepada kedua orang tua kita. Tapi tatkala seorang laki-laki datang kepada wanita, dia mengatakan saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka ridho Allah yang tadinya terletak kepada orang tua, pindah ridhonya Allah kepada suami. Kunci surga seorang istri ada sama suami. 8-3 Pak, kita menang. Ya, yang ceramah laki, masa saya mau rendahin laki-laki? Maaf. Kenapa saya bukan menjatuhkan perempuan, karena memang perempuan sudah tempatnya udah paling jatuh. Maaf. Nih hadis Nabi SAW, boleh tanya ke guru-guru kita. Nabi SAW pulang dari Isra wal Mi'raj, Nabi 3 hari nggak makan. Puasa Nabi, gak nafsu berbuat apapun di dunia. Ditanya sama Siti Fatimah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu sampai kelaparan, sampai engkau berpuasa, engkau tidak nafsu dalam keadaan makan? Apa yang membuatmu dalam keadaan seperti ini? Apa jawaban Rasulullah? Aku diperlihatkan surga, namun aku diperlihatkan neraka yang di dalamnya lebih banyak wanita daripada laki-lakinya. Mau nuntut laki-laki, kualat nggak dapat syafaat. Orang yang ngomong Nabi, di neraka paling banyak laki perempuan. Laki apa perempuan? Siapa yang ngomong? Habib Rifki. Paling banyak di neraka perempuan. Kenapa? Laki paling banyak di sorga. Kenapa? Lihat nih muka-muka teraniaya. Tapi perempuan juga harus dihargai. Di dalam Al-Quran dikatakan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan kayomin, jagain, sayangin, jangan dibentak, jangan dituding, jangan dibahasa kasar. Yang baik mulut seorang laki-laki kepada wanita. Paham? Kenapa? Karena perempuan perasaannya halus lembut kayak tisu. Makanya perempuan itu kalau diajak ngomong, dipelototin dikit aja nangis Pak sama suami. Betul, dibentak dikit, wah nangis dia, perih hatinya, nggak kuat. Kenapa? Karena perasaannya rapuh. Paham ya? Sampai ulama mengatakan perempuan itu perasaannya diibaratkan cermin, guru. Tahu cermin kan ya? Kenapa? Kalau kita beli cerminnya bagus nggak? Sempurna nggak? Kita ngaca sempurna nggak? Tapi kalau itu cermin kena batu, hancur. Bisa kembali sempurna? Pasti ada bekasnya. Begitupun perasaan perempuan. Segalak apapun laki-laki, dengan niat apapun dia buat salah seorang suami di hadapan istrinya pasti akan memaafkan. Tapi jujur, bekas lukanya gak bakal hilang. Betul kan? Survei membuktikan. Kenapa dikatakan perempuan ini sebagaimana perasaannya ibarat cermin? Karena perempuan nggak pernah jauh hidupnya dengan kaca. Betul? Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, lagi makan di depan meja,
Keluar rumah nengok jendela, pakai helm, lampu merah nengok mobil. Tuh perempuan. Punya handphone, punya ada kamera depannya buat. Tuh. Karena perempuan nggak pernah jauh dari kaca. Hidupnya tuh nggak punya kepedean yang tinggi. Laki-laki beda. Alhamdulillah kita nggak dandan juga jalan kelayaban. Ya istri aja nggak bisa tidur ngeliat kita jalan. Lah emang bener laki-laki Allah kasih kesempurnaan guru. Alhamdulillah kita begini modelnya. Laki-laki begitu lewat perempuan pasti nengok. Perempuan kagak dandan gak ketemu kaca nggak bakal ditengok. Kenapa? Apek. Betul nggak? Survei membuktikan memang ini keadaannya. Perempuan itu nggak pernah nih sampai perempuan naik motor nih lihat. Perempuan naik motor spionnya kemana? Kemana? Ke mukanya. Saya lagi khawatir guru, saya takut. Ini kenapa? Ini perempuan ini kenapa sih spionnya tuh selalu ke mukanya? Emang takut hidungnya pindah gitu? Sampai nih buat laki-laki, makanya jangan sama perempuan tuh jangan terlalu dekat, hati-hati. Apalagi berjalan di belakang perempuan nggak boleh, betul ya Habib ya? Nggak boleh ya? Syaitannya banyak, iblisnya gelayutan. Nggak percaya lihat mau di jalan sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan, tuh perempuan. Karena hidupnya nggak punya prinsip. Perempuan hidup paling nggak punya prinsip, semua karena pakai perasaan. Nggak punya prinsip. Siapa bilang Bib saya punya prinsip? Nggak percaya. Bapak ajak istri besok makan. Yang kita keluar yuk makan yuk. Ayo mau. Terserah deh. Yang mau kemana saya ikut aja katanya. Betul kan? Dibawa sampai ke Patin Bakar ya, Pondok Patin. Masuk Pondok Patin. Ih jangan di sini yang. Kenapa? Rame. Terus mau di mana? Terserah ayang. Tuh. Dibawa lagi cari. Ya, ini ada seafood enak nih. Yang kita makan di sini. Ih jangan yang. Kenapa? Asapnya nggak keluar. Terus mau di mana? Terserah ayang. Ujung-ujungnya Indomie di dalam rumah. Tapi jujur Pak, perempuan itu yang dicari bukan makannya. Yang penting ada kita yang dia cintai, maka dia akan selalu dekat, senang, bahagia. Yang penting kakak ada di dalam pelukanku katanya. Betul nggak? Saya begini, saya belain perempuan karena saya cinta sama perempuan. Ibu saya perempuan, istri saya perempuan. Kalau saya cinta sama laki-laki kan saya belok. Bahaya ini. Tapi saya punya kesimpulan. Kenapa perempuan itu? Maaf, ibu kalau naik motor, perempuan kalau naik motor, dia selalu nengok spion ke belakang, itu nyelamatin kalian. Kalian belok kanan, jangan langsung belok, tunggu dulu, lihat dulu ke belakang. Kalian gak akan ditabrak dan kalian gak akan nyelakain orang. Saya punya kesimpulan, kenapa perempuan itu gak pernah mau nengok spion? Karena perempuan prinsipnya gak pernah mau lihat masa lalu, yang dicari adalah masa depannya Pak. Siapa masa depannya? Kita laki-laki. Kita laki-laki masa depan mereka. Mereka dilahirkan oleh orang tuanya. Mereka dididik oleh orang tuanya. Bawalah seorang imam. Ajaklah wahai imam. Bawa mereka sampai ke dalam surganya Allah. Karena bidadari surga yang dibutuhkan adalah yang seperti ini. Karena inilah perkumpulan yang mereka akan dicatat oleh Allah. Pengganti para bidadari-bidadarinya Allah. Amin ya Rabbal. Tapi bukan yang di sini begitu semua. Enggak. Yang galak mah tetap kagak. Oke, saya mau bilang sama suami hati-hati. Kalau ada lah bini istri tukang ngomel, marah-marah, cuekin aja. Cuekin aja. Kenapa? Hati-hati. Kalau kita sudah mulai dimarahin sama istri, kita makin pokoknya dianiayalah sama istri. Alhamdulillah, syukur sama Allah. Allah ciptain bidadari dan bidadari minta tuh sama Allah. Ya Allah, biar ini suami di tangan saya. Istrinya kurang ajar, biar saya yang nemenin. Allah ciptain berapa? Ribuan malaikat untuk nemenin kita. Bidadari nemenin kita Pak. Bidadari, Bu, tahu bidadari Bu? Ya Allah, saya ngomong ilernya aja nih. Tahu iler? Ludah. Liur, air liurnya bidadari turun ke bumi, satu bumi wangi.
Satu bumi wangi, istri kita gak begitu kan Pak? Kapan lagi? Tenang Pak. Itu bidadari nyamperin Allah. Ya Allah, serahkan suaminya kepada saya. Saya yang akan menjaganya. Saya yang akan mengurusnya kelak di dalam surganya Allah. Apalagi yang punya suami, ibu maaf ya bu, maaf. Apalagi ibu yang punya nih suami yang punya jenggot. Hati-hati loh, satu helai rambut nih jenggot, itu satu helai bidadari yang bergelayutan bu. Hati-hati, ini besok bisa botak nih besok semua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tidak ada kesempurnaan setiap manusia kecuali kesempurnaan itu hanya milik Allah. Syukur kita sama Allah. Allah kasih kita panjang umur, masih ketemu di bulan Muharram. Untuk apa? Semata Allah menginginkan ini bulan-bulan yang disucikan oleh Allah, bulan yang diharamkan oleh Allah, bulan yang dimana setiap hamba yang bertaubat, taubatnya pasti akan diterima oleh Allah. Mereka yang memohon ampun pasti Allah berikan ampunannya. Murka Allah ada, tapi jujur dan lebih luas adalah rahmat Allah. Kasih sayang Allah jauh lebih luas. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Maka di malam yang penuh dengan kemuliaan ini, maka izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini, lisan yang penuh selalu dalam bermaksiat kepada Allah, lisan yang selalu berbicara yang tidak baik, maka insya Allah di malam ini lisan ini Allah berikan terima segala taubat daripada lisan ini, sehingga lisan ini dosa diampuni oleh Allah. Maka dengan menyebut nama Allah, dengan mengagungkan nama Allah, dengan memuliakan nama Allah, mudah-mudahan di malam ini Allah berikan rahmat sehingga kita diberikan hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah 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 ya Tuhan kami, dengarkanlah panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkanlah panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, pandang kami ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan kehinaan. Wahai Rabbi, malu kami menyebut nama-Mu ya Rabb. Dengan banyaknya dosa di diri ini ya Allah. Lama lisan ini tidak lagi pernah menyebut nama-Mu ya Rabb. Sebesar apa dosa yang ada di lisan ini ya Allah. Wahai Rabbi, maafkan segala perbuatan kami di dunia ini ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami banyak melupakan-Mu. Kami banyak lalai di hadapan-Mu.
banyak perbuatan durhaka yang kami lakukan di dunia ini ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Terima taubat kami di malam ini ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah Kau Maha Pemalu ya Allah? Tidakkah Kau melihat hamba-hambamu di malam ini yang sedang menengadahkan tangan dengan penuh harapan Kau dengar setiap doa mereka ya Rabb. Terima doa kami ini ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Rabb, jangan Kau sia-siakan malam ini di tengah tangan kami yang sedang menengadahkan tangan di hadapan-Mu. Terima taubat kami ya Allah. Jadikan malam ini malam terakhir di dalam bermaksiat di hadapan-Mu. Bosan kami bermaksiat ya Allah. Bosan kami bermaksiat di hadapan-Mu. Terima kami dalam taubat kami ya Allah. Ya Allah, jadikan air mata yang keluar di malam ini menjadi saksi taubat kami di hadapan-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, jangan Kau ambil nyawa kami sebelum Kau ampuni segala dosa kami. Terima taubat kami ya Allah. Jika Kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Dan sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wahai Rabbi, bukankah doa setiap anak untuk kedua orang tua akan Engkau kabulkan ya Allah? Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami. Angkat derajat kedua orang tua kami. Bahagiakan mereka ya Allah. Dan izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jaga kedua orang tua kami sebagaimana mereka menjaga kami di waktu kecil. Ya Allah, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada ayahanda kami. Tidak jarang kami tidak pernah menghargai jeripaya ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan mencari rezeki yang halal untuk memberikan kepada kami. Tapi kami tidak pernah menghargai apa yang telah diusahakan kedua orang tua kami. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki ayahanda dan ibunda kami. Begitupun kepada ibunda kami. Tidak jarang kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati diperjuangkan oleh orang tua ibu kami ya Rabb. Jika harus memilih dirinya yang mati atau kami yang harus mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan Kau ambil nyawa anakku. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki ibunda kami. Tidak jarang lisan ini menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabb.
bagi kedua orang tua kami yang telah tiada. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Ya Allah, jangan kau biarkan mereka dalam kegelapannya. Kirimkan malaikatmu, berikanlah terang dalam kuburnya dengan rahmat darimu. Ya Allah, jangan biarkan mereka dalam kesendiriannya. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Allah, izinkan kami sebagai anak menjadi anak yang saleh-salehah, yang dapat menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka selamat daripada jurang api neraka, dan izinkan kami memasukkan mereka ke dalam syurgamu ya Allah. Ya Allah, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurgamu, bukan karena emas permata yang berada di dalam syurgamu, bukan karena bidadari yang membuat kami ingin masuk ke dalam syurgamu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan namamu ya Allah, melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya ya Allah. Masukkan kami ke dalam syurgamu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Wahai saudara-saudariku, tidak ada kata lisan yang paling terbaik di malam ini kecuali kitalah lisan yang paling terbaik tatkala kita memanggil dan menyebut mengucapkan salam kepada Sayyidina Muhammad. Siapkan hati, siapkan fikiran. Sesaat lagi kita akan menyampaikan salam kepada Sayyidina Muhammad. Tapi di dalam hadis beliau mengatakan, tidaklah setiap umatku mereka yang bersalawat kepadaku, melainkan Allah kirimkan ruh kembali kepada jasadku untuk menjawab salam dan salawat umatku. Di malam ini bukan hanya nama kita yang akan disebut oleh Rasulullah, melainkan kedua orang tua kita, melainkan kita yang di malam ini mendapatkan panggilan terbaik dari lisan manusia yang terbaik yang diciptakan oleh Zat yang Maha Baik. Fahasunna minni natal aklam fi hadzal maqam wa agra as-salam ala sayyidil anam. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن التكليف عليه أفضل الصلاة والتسليم. أيها الحاضرون جماعة رحمكم الله. Jangan sia-siakan perkumpulan di malam ini. Kecuali keluar dari tempat ini kita telah dikembalikan dalam keadaan baik di hadapan Allah. Dosa yang insya Allah diampuni oleh Allah. Jangan sia-siakan air mata yang keluar di malam ini, dan jadikanlah manusia seperti kita, manusia yang telah lelah beribadah, yang terus menerus beribadah, dan di malam ini ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Nabi SAW bersabda dalam hadis, beliau mengatakan barang siapa yang menutup doa dengan membaca ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, maka doanya insyaallah pastinya akan dikabulkan oleh Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin.
المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فاضرك إلهي دراك قبل الفنا والحلا يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت سميع القريب ذاك الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب لي امين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاح والسلام على شفيع الأنام والأهل نعم الكرام وصحبي والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم baca semuanya semua baca vokalnya nggak usah pakai mic semua baca Allah اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة kurang keras اشفع لنا يا رسول الله لك الشفاعة يا رسول الله من يومنا يومين baca semua sama-sama Allahumma salli وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطالبنا
صلي على سيدنا محمد وأشغل الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم السالمين وعلى آله وصحبه baca semua sama-sama yuk Allahumma salli على سيدنا محمد وأسمر الظالمين بالظالمين Allahumma صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا نور المؤمن أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المؤمن أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك yang hafal baca sama-sama كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك angkat tangan semua munajat bijahi Rasulullah angkat tangan semuanya ya Rabbi bil بلغ مقاصدنا waghfir lana يا واسع الكرم ya Rabbi bil Mustafa balligh مقاصدنا waghfir lana يا واسع satu kali lagi lebih keras lagi ya Rabbi bil مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة بالقبول وتمام كل سول وإلى حضرة الرسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتعدي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Buat hadirin wal hadirat rahimakumullah, jangan pulang dulu sebentar. Ini kita belum asyrakal, mahlul qiyamnya kita belum selesai. Tempat di mana majlis doanya pasti akan dikabulkan di saat di mahlul qiyam. Itu doa dan saat di mana hajat kita pastinya akan dikabulkan oleh Allah. Al-Faqir Rifki Al-Idrus meminta dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan pondok daripada Rubat Asy-Syatiri yang insya Allah disegerakan untuk diselesaikan. Allah luaskan rezekinya, Allah berkahkan rezekinya, dan insya Allah semua yang hadir, kalau Habib minta nih, kalau Rifki minta, keluarkan rezeki terbaik, dan insya Allah rezeki yang saat ini dikeluarkan insya Allah akan membuka pintu rezeki kita seluas-luasnya. Kira-kira ridha apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Mari sama-sama kita membaca salawat buat panitia, silahkan dikeluarkan daripada sorbannya. InsyaAllah mudah-mudahan rezeki yang di hari ini diberikan Allah ganti dengan rezeki yang ribuan kali lipat. Dan insyaAllah mudah-mudahan amal ibadah kita hanya sedikit berkah pondok pesantren ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima semuanya dan dilipat gandakan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu ja'indallah innal musihina qad ja'u bi dhanbiyat taghfirun Allah
من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل نعمة ونسألك يا الله من كل خير ونسألك يا الله من كل خير ونسألك يا الله من كل خير ونعوذ بك يا الله من كل شر ونستغفرك يا الله من كل ذنب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimulai hitungan ketiga. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah, selesailah acara kita pada malam hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di bulan yang akan datang, tepatnya di tanggal 11 September. 11 September insya Allah kita kembali lagi di tempat ini, membumikan sholawat dengan bersama para habaib. Juga insya Allah berhadir Habib Mustafa Al-Haddar Tampar. Insya Allah tanggal 11 bulan yang akan datang, 11 September, kita mengadakan milad, membumikan sholawat yang ke-7 tahun di tempat ini. Dan sekaligus milad insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat badan. Selesailah acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.